Ya memang pemirsa dan juga Rifai, masalah plastik di Indonesia ini menjadi masalah yang sangat krusial. Polusi plastik Indonesia diyakini sudah mendekati 9,52 juta ton pada tahun 2019, yaitu sekitar 14% dari limbah di Indonesia. Data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik menyebutkan sampah plastik yang dibuang ke laut sebanyak 3,2 juta ton per tahunnya. Sekali. Bahkan Indonesia menjadi negara kedua pemirsa penyumbang sampah plastik di lautan dan kedua di dunia. Besar sekali berarti ya. Tingginya sampah plastik Indonesia menjadi bukti masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menggunakan dan mengelola sampah plastik. Untuk membahas hal ini, tadi kita sudah sempat mengatakan bahwa apa sebenarnya titik kritisnya, datanya, lalu kemudian solusi kebijakannya di studio. Selamat pagi Indonesia, sudah ada Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nofrizal Tahar. Pak Nofrizal, selamat pagi. Dan Koordinator Konservasi Spesies Laut WWF Indonesia, Dwi Suprapti. Mbak Dwi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dwi. Nah, coba kita langsung tanyakan ke Mbak Dwi ya, bagaimana tanggapannya atas kasus yang terjadi di Wakatobi? Karena ini bukan pertama kalinya kan kita menemukan hewan yang bermasalah atau mati karena plastik. Ya, tentu kita sedih ya melihat kondisi kayak seperti ini. Jadi ini sebenarnya bukan kejadian yang pertama dan bukan saja paus yang mengalami kondisi seperti ini. Jadi beberapa catatan kita, satwa-satwa laut lain juga ada yang pernah mengalami kasus yang sama. Dalam catatan WWF, Anda kan khususnya koordinator spesies laut nih di WWF Indonesia. Apa yang paling menjadi penyebab utamanya? Apakah sampah plastik ini atau seperti apa sebenarnya? Ya, umumnya kalau kita bisa dari hasil nekropsi ya atau hasil pembedahan dari satwa-satwa yang stranding atau terdampar, kita coba telusuri, kita coba dalami. Nah, itu memang terjadi obstruksi atau penyumbatan pada saluran cernanya akibat dari akumulasi sampah yang tidak tercerna dan tidak dapat dikeluarkan dari tubuhnya. Dan kita tahu plastik susah untuk dicerna. Iya, tidak bisa dicerna bahkan. Bahkan tidak bisa dicerna. Ya. Nah, untuk paus yang kemarin ini kan masih diselidiki penyebab kematiannya apakah betul karena plastik. Tapi kalau dari Mbak Dwi sendiri bisa disimpulkan apakah karena plastik? Kalau dipastikan, saya tidak bisa memastikan. Namun indikasi ke arah itu ada. Karena dari temuan yang ditemukan oleh teman-teman di lapangan memang menunjukkan jumlahnya cukup banyak dan itu menggumpal bentuknya gitu. Banyak dan menggumpal. Banyak dan menggumpal di satu titik ada yang terakumulasi di titik itu. Jadi kemungkinan saja dia terjadi obstruksi atau penyumbatan di bagian itu. 5,9 kilogram. 5,9 kilogram. Walaupun meskipun itu masuknya tidak dalam keadaan segede gitu, segumpal itu masuk karena kerongkongannya dari paus ini kan sebenarnya tidak terlalu besar gitu. Namun masuknya bertahap gitu. Tapi karena terjadi penyumbatan di satu titik kemudian ditambah terus akhirnya apalagi ini banyak tali rapia. Jadi ada tambah lagi terikat lagi jadi di dalam tubuhnya gitu. Akumulatif ya. Iya, akumulatif. Oke, Pak Nofrizal. Bagi pemerintah, datanya seperti apa sih tingkat kekritisan sampah di laut ini, Pak? Sebelum itu, pertama saya pikir dengan adanya kejadian paus di Taman Nasional Wakatobi ini tentu sangat mengetuk sanubari kita sebagai manusia tentunya ya. Kita bisa melihat bagaimana penderitaan itu yang dirasakan oleh paus. Dan ini semakin menegaskan kita bahwa ancaman sampah plastik di laut itu memang sudah semakin nyata mengancam persoalan biota laut dan ekosistem laut dan perairan tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan memang persoalan sampah plastik ini secara tren itu memang mengalami peningkatan. Jadi kalau kita lihat komposisi sampah kita tahun 95 itu komposisi sampah plastik itu dari seluruh sampah itu masih 9%. Dan sekarang berada pada angka 16%. Artinya apa? Ini mungkin juga karena pola konsumsi, gaya hidup, dan sebagainya. Memang akhirnya memang ada indikasi yang sangat tegas bahwa komposisi sampah plastik itu memang semakin banyak. Nah, dan di satu sisi kita juga secara waste managementnya, pengelolaan sampah kita juga belum maksimal gitu penanganannya. Data yang kita punya di KLHK itu kurang lebih cuma 50%
seluruh TPA kita yang memang bukan open dumping gitu yang dilakukan secara control landfill dan landfill, artinya dilakukan secara benar. Mohon maaf, 50% yang bisa dikelola. Yang dikelola dengan benar, yang bukan open dumping. Artinya apa? Kalaupun sampah plastik masuk ke TPA, kemudian hujan turun, 50% TPA itu berpotensi dia akan masuk ke perairan dan ke laut lagi gitu loh, karena dia open dumping. Kira-kira begitu kondisinya. Oke. Luar biasa kekhawatiran kita nih harusnya sudah mulai ditanamkan sejak saat ini. Betul. Nah, Pak Nofrizal ini menyebutkan bahwa kondisi kita waste management kita belum maksimal. Seperti apa sebenarnya waste management yang maksimal untuk bisa mengurangi krusialnya masalah plastik? Ini kita sebenarnya sudah lengkap ya. Kita sudah punya Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 khusus tentang pengolahan sampah dan turunan-turunannya, dan yang juga sudah ada peraturan presiden juga nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi pengolahan sampah, dan di Perpres itu kita juga sudah menegaskan 2025 pengelolaan sampah kita itu sudah 100% bisa kita kelola. 2025. Yang menarik itu adalah kita dengan undang-undang sampah ini baru, kita memang masuk ke paradigma baru. Jadi kita bicara semua prioritas, hulu dan hilir itu prioritas. Kalau masa lalu itu mungkin hilir saja. Jadi kita buang sampah pada tempatnya, yang penting nanti ada dinas kota yang mengelola. Kalau sekarang nggak bisa. Kita semua harus prioritas, hulu, hilir. Bicara hulu itu ada produsernya, ada masyarakatnya sendiri, dan kemudian baru pemerintah daerahnya. Baik, Pak Dwi, optimis nggak itu bisa dilakukan hingga 2020? Anda melihat bagaimana pola atau behavior masyarakat Indonesia? Ya, kalau itu dilakukan secara bersama-sama dan menjadi tidak sekotak saja, misalnya hanya pemerintah saja, hanya kebijakan pemerintah saja, ya mungkin tuh kecil ya peluangnya. Tapi kalau kita semua mau bersama-sama, peluangnya itu selalu ada. Kita mau bersama-sama, Rifai. Nah, coba nanti kita tanyakan bagaimana nih kita bersama-sama bisa mencapai tahun 2025 nanti mengurangi. Saya kok agak khawatir ya. Baik, kita akan membahasnya lebih lanjut, baik nggak harus khawatir nanti, Rifai. Iya, harus tetap optimis ya untuk kemudian pengolahan sampah kita khususnya di laut ini agar lebih baik lagi ke depan. Dan juga tadi kalau saya melihat apa yang disampaikan Pak Nofrizal, ada hubungannya ini dengan budaya hidup praktis masyarakat kita saat ini dengan penggunaan dari sampah. Dari hulunya kan, dari bagaimana produsen dan juga penggunaannya. Kita akan bahas lebih lanjut sesaat lagi nih Selamat Pagi Indonesia. Ketika bertanya ke Mbak Dwi dari WWF tadi tentang bagaimana optimismenya untuk masyarakat Indonesia agar bisa kemudian mendukung pola pengelolaan sampah yang baik hingga tahun 2025 katakan begitu, saya sempat tidak terlalu optimis, tapi ternyata harus ada gerakan yang optimis begitu untuk hal ini, karena informasi berikutnya akan menunjukkan bahwa gerakan untuk mengurangi sampah plastik belakangan semakin marak digaungkan oleh warganet. Benar sekali, karena melalui media sosial warganet di dalam dan juga luar negeri, Rifai, ramai-ramai ini mereka menyosialisasikan kebiasaan untuk menggantikan plastik seperti sedotan dan juga kantong plastik jadi kayak kantong-kantong tas, belanja, dan juga stop stocking. Ini kampanye yang digagas oleh aktor Adrian Grenier. Bersama rekan-rekan selebritasnya, dia mengajak masyarakat berhenti menggunakan sedotan plastik sekali pakai. Maraknya kebiasaan menggunakan sedotan membuat sampah sedotan terus menumpuk, dan diperkirakan ada 500 juta sedotan plastik yang digunakan setiap hari, dan ini hanya di Amerika Serikat saja. Lalu jika kebiasaan ini tidak dihentikan, jumlah sampah plastik dikhawatirkan akan lebih banyak dari jumlah ikan di laut. Waduh, berarti nanti kalau misalnya yang kita mancing, yang dapat apa? Bisa-bisa kita dapat botol plastik mungkin ya. Di Indonesia, berbagai gerakan serupa juga mulai bermunculan saat ini. Di antaranya adalah gerakan diet kantong plastik yang mengajak masyarakat tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai, dan juga gerakan membawa tumbler atau tempat minum untuk mengurangi penggunaan gelas plastik sekali pakai. Berarti udah ditunjukkan ya seenggaknya usaha-usaha yang ditunjukkan oleh warga, bukan hanya warga Indonesia tapi warga dunia. Karena laut milik kita bersama, Rifai. Dan seperti tadi kita berbincang Pak Nofrizal, Mbak Dwi, bahwa sampah-sampah di lautan itu bisa terbawa arus kemanapun yang mereka menuju ya arusnya. Dia tidak mengenal batas negara. Jadi kalau kita bicara soal penggunaan tumbler dan alat minum sendiri, kita lihat Mbak Dwi sama Pak Nofrizal bawa sendiri loh. Iya, dari tadi kita liatin. Bisa dipegang nggak? Bisa dipegang nggak? Nah, tuh kan. Dan ini jadi lebih ramah lingkungan, simpel juga begitu. Kalau bicara soal masyarakat kita yang semakin praktis selalu itu ternyata ada hubungannya dengan peningkatan produksi sampah plastik katakan begitu Pak Nofrizal. Ini bisa nggak kita tekan di kemudian hari?
Saya pikir iya Mas Rifa ya. Tadi saya sampaikan sekarang menghadapi persoalan sampah ini semua prioritas kita lakukan, mulai hulu sampai hilir. Jadi produsen juga punya peran penting dalam mengedukasi konsumennya. Ya, banyak peran-peran yang sudah mulai muncul. Misalnya ada produsen yang di tempatnya tidak membatasi